Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video pembelajaran, yaitu video pembelajaran mengenai lab audit manual, di mana pada kali ini kita sudah memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai kertas kerja pemeriksaan lab 9, di mana kita akan menyelesaikan yang namanya auditnya, tahap penyelesaian auditnya. Sebelum masuk ke penyelesaian audit, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya, tujuan praktikumnya, yaitu menyelesaikan kejadian setelah tanggal neraca dan juga menyelesaikan kertas kerja audit yang diperlukan sebagai dasar menentukan opini yang akan dikeluarkan oleh auditor. Ketika kita menyelesaikan audit, maka dokumen yang dibutuhkan adalah antara lain ada working balance sheet, working profit loss, serta adanya rekapitulasi jurnal penyesuaian. Kemudian adanya top schedule serta supporting schedule. Oke, ini KKP-nya. Oke, sebelum kita ke KKP, kita ke modulnya terlebih dahulu. Di mana ini yang akan kita bahas adalah subsequent event-nya. Ini berarti berkaitan dengan peristiwa, ya, peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca, ya, yang terjadi setelah tanggal neraca, di mana transaksi atau peristiwa tersebut memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Kemudian karena memiliki dampak dalam laporan keuangan, maka perlu dilakukan penyesuaian atau pengungkapan. Ya, jadi bisa penyesuaian atau pengungkapan atau bisa juga keduanya. Jadi ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab auditor ya terkait dengan subsequent event ya. Kemudian perlakuannya ya tadi ya, perlakuannya adalah berupa bisa disesuaikan atau dilakukan pengungkapan. Oke, ini standarnya ya, jenisnya yang tadi saya bilang dilakukan penyesuaian dan juga pengungkapan. Tujuannya apa? Agar menguji keberadaan atau kejadian penting setelah tanggal neraca, di mana setelah tanggal neraca itu mempengaruhi keberlangsungan perusahaan ya. Makanya perlu dilakukan penyesuaian atau pengungkapan sehingga investor bisa mengetahui atau stakeholder bisa mengetahui kejadian setelah tanggal neraca. Nah, kemudian ya, ini error. Oke, dilanjutkan ya tadi error. Ini tujuan dari subsequent event, kemudian kasusnya di mana audit telah dilakukan secara keseluruhan, itu baik dari pengumpulan bukti, evaluasi, yaitu pada tanggal 24 Maret 2016. Laporan audit akan diserahkan pada tanggal 31 Maret 2016 dan laporan keuangan auditan akan diharapkan terbit pada tanggal 7 April 2016. Kemudian terdapat informasi tambahan dari beberapa temuan. Ini ada temuannya, di mana temuan-temuan ini sebenarnya dianalisis ketika teman-teman itu melakukan pemeriksaan audit dari awal sampai dengan akhir. Kemudian ada temuan-temuan yang mendasari terkait dengan hal-hal yang material setelah tanggal neraca. Jadi misalkan teman-teman ketika melakukan audit atas aset tetap menemukan bahwa ada peristiwa yang berupa sengketa tanah ya dari klien, di mana ada sengketa tanah lahan parkir sejak bulan Oktober 2017 dengan nilai tuntutan 50 juta. Kemudian menurut kuasa hukum klien, kemungkinan besar klien akan memenangkan sengketa ini. Tapi ini menurut kuasa hukum klien ya, jadi agak diragukan karena terkadang ini merupakan kuasa hukum klien itu kan memiliki kepentingan ya, terhadap klien. Jadi bisa jadi
pernyataan dari kuasa hukum klien ini tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Makanya ini perlu dicatatkan dalam peristiwa setelah tanggal neraca. Kemudian terjadi gempa bumi ya, ada gempa bumi di mana merusak bangunan dan gedung dengan kerugian 100 juta. Ya, kerugian 100 juta ini sudah terjadi pada 26 Februari 2016. Ini mungkin temuan terjadi ketika teman-teman melakukan pemeriksaan kemudian melihat bahwa ada bangunan yang rusak, yaitu berupa gudang dan juga persediaan. Kemudian selanjutnya ada tuntutan terkait dengan aktivitas lingkungan karena mencemari lingkungan ya. Kalau kita lihat kan ini industrinya ini ya keramik ya kalau nggak salah gitu kan. Ini mencemari lingkungan. Kemudian kemungkinan akan kalah dan membayar denda sebesar 70 juta. Kemudian yang terakhir ada terkait dengan pelanggan yang bangkrut dengan total piutang sebesar 7 miliar ya, sebesar 7 miliar. Nah, dari 4 temuan ini teman-teman akan menganalisis mana yang perlu disesuaikan dan mana yang perlu diungkapkan ya dari 4 ini. Kemudian yang kedua, setelah sudah menentukan mana yang disesuaikan dan mana yang diungkapkan, langkah selanjutnya adalah dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian jika yang diperlukan. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan keseluruhan jurnal penyesuaian dari temuan pemeriksaan yang pertama di modul 1 sampai dengan modul 9 ini. Jadi keseluruhan dimasukkan ke dalam rekapan jurnal penyesuaian ya. Kemudian setelah itu baru dari rekapan teman-teman masuk ke kertas kerja neracanya ya, baik laba rugi ya ataupun laporan posisi keuangan. Kemudian baru menyusun atau menyesuaikan neraca saldo ya setelah penyesuaian atas temuan-temuan audit. Baru nanti hasil akhirnya adalah laporan keuangan setelah auditan ya, laporan keuangan setelah auditan. Kita lihat ke KKP-nya ya kalau satu persatu. Oke. Yang pertama teman-teman menganalisis ini ya, apa yang perlu disesuaikan dan apa yang perlu diungkapkan dari keempat hal tersebut. Kita ke KKP. Nah, ini analisisnya ya, analisisnya teman-teman lakukan satu persatu dari 4 temuan tadi, mana yang perlu diungkapkan dan mana yang perlu disesuaikan ya, mana yang perlu disesuaikan. Oke. Lakukan analisis keempat transaksi tadi, tuliskan di sini, kemudian kalian teman-teman ini lakukan analisis yang mana yang perlu dilakukan penyesuaian ya, mana yang perlu dilakukan penyesuaian. Berarti ada 4 ya. Teman-teman lakukan analisis ya, misalkan tadi yang pertama contohnya kasus lahan parkir ya, harus diungkapkan dalam mana, diungkapkan atau disesuaikan, kalian teman-teman tulis di sini. Kerugian gempa bumi disesuaikan atau diungkapkan gitu ya. Kemudian tadi berupa ada yang ini ya terkait dengan ini ya kewajiban karena ada tuntutan berupa pencemaran lingkungan, itu apakah perlu disesuaikan atau tidak ya. Yang terakhir ada kebangkrutan terkait dengan klien, mana yang perlu disesuaikan. Setelah sudah dianalisis baru lakukan jurnal penyesuaiannya, mana yang perlu disesuaikan. Tipsnya itu ketika nilainya sudah ada gitu ya, nilainya sudah ditentukan gitu ya, kemudian sudah harus dibayarkan, maka itu masuk ke dalam penyesuaian ya. Ya, ketika sudah memiliki nilai unit moneter, maka itu perlu disesuaikan. Misalkan tadi kasus lahan parkir ya, ini kan baru kemungkinan akan menang. Karena baru kemungkinan bisa jadi kalah gitu ya. Kemudian nilai nominal tuntutan ini juga belum dibayarkan, berarti tidak ada nilai nominal yang keluar, tetapi perlu diketahui oleh
stakeholder, maka hanya diungkapkan ya, hanya diungkapkan. Karena hanya diungkapkan maka tidak masuk ke jurnal penyesuaian ya, seperti itu ya. Jadi silakan dianalisis untuk transaksi kedua, ketiga, dan 4 apakah diungkapkan atau disesuaikan ya. Jika disesuaikan langsung masukkan ke dalam jurnal penyesuaian, seperti itu ya. Jangan lupa keterangan jurnal ya, tick marknya jangan lupa, kemudian keterangan siapa yang membuat, kalian sebagai auditor, dan siapa yang memeriksa, yaitu auditor auditor seniornya yang membuat, auditor junior yaitu teman-teman, seperti itu. Paraf jangan lupa tanggal ya, dan juga indeksnya. Kemudian selanjutnya adalah rekapitulasi ya. Rekapitulasi yang tadi saya bilang, teman-teman memasukkan seluruh temuan rekapitulasi jurnal ya, dari awal sampai dengan akhir ke sini. Hanya memasukkan rekapitulasinya ya, dari awal sampai dengan akhir. Jadi tinggal dimasukkan saja ya. Oke, tinggal dimasukkan temuannya nanti seperti apa ya. Baik dari misalkan yang terakhir ya adalah saldo kas, temuannya misalkan tadi di video sebelumnya, video belajar sebelumnya, misalkan ada bank gitu ya, ada yang perlu disesuaikan jasa giro, atau pas awal pertemuan di lab awal, di lab ketiga misalkan terkait dengan penyesuaian piutang ya, penyesuaian piutang, atau nanti di penyesuaian terkait dengan aset tetap. Ini semuanya dimasukkan ke sini ya, semuanya dimasukkan ke sini. Kemudian semuanya dimasukkan ya sampai akhir, baru nanti setelah selesai jangan lupa dijumlahkan. Oke, setelah semua selesai, ini instruksi yang kedua sudah saldo per audit. Sebelum ke sini teman-teman, di jurnal penyesuaian ini kan nanti akan ada angkanya debit dan kredit ya, debit dan kredit. Nah, debit kredit ini nanti teman-teman masukkan ke KKP yang terakhir ya, yang awal ya, sorry, yang awal yang sudah pernah teman-teman buat, yang ada di sini ya, dulu kan sudah sempat dibuat. Nah, masukkan ke sini jurnal penyesuaiannya, kemudian nanti akan menjadi saldo per audit ya, ini diisi ya. Apakah nanti akan ada penambahan kas dan setara kas atau pengurangan, nanti akan menjadi saldo per audit. Nah, saldo per audit yang di sini, baik laba rugi maupun posisi keuangan, itu dipindahkan ke dalam modul 9 tadi ya, yang paling bawah. Yang di sini. Nah, yang di sini ya. Jadi nanti akan menjadi saldo per audit. Nah, inilah yang akan menjadi laporan keuangan auditan ya tahun 2015. Keseluruhan dimasukkan ya setelah modul 1 diselesaikan. Seperti itu ya. Ya, baik dari tadi ya laporan laba rugi ya, posisi keuangan ataupun arus kas ya. Jadi semuanya dimasukkan ke sini. Seperti itu ya. Jadi semuanya dimasukkan, selesaikan. Kemudian jangan lupa cek jumlahnya ya, arus balance antara aset dan juga kewajiban ditambah modal. Kemudian laba rugi pun seperti itu. Seperti itu ya, itu terkait dengan modul 9. Jadi silahkan dikerjakan dan hati-hati ketika memindahkan jurnal penyesuaian ya, rekapitulasi jurnal penyesuaian, jangan sampai angkanya salah. Kalau angkanya salah nanti akan berbeda penjumlahannya. Seperti itu ya. Oke, ini sudah selesai. Kemudian jangan lupa tugasnya keseluruhannya dikerjakan, di-scan dan dikumpulkan. Oke, begitu saja terkait dengan pertemuan atau pembahasan yang mengenai ini ya, laporan penyelesaian audit ya. Seperti itu saja saya cukupkan. Kita tutup dengan rencana alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.